Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bertemu Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Megawati melontarkan pernyataan jika politik itu asik seperti berdansa. Megawati sekaligus menyatakan PDI Perjuangan membuka tangan bagi parpol lain menjelang Pilpres 2024. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menemui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDIP. Sejumlah isu penting terutama Pilpres 2024 dibahas Megawati dan Zulkifli Hasan. Megawati menyatakan terbuka bagi partai politik untuk bertemu dengan PDI Perjuangan. Silakan. Mega menyebut politik itu asik seperti berdansa. Kalau partai-partai apakah mau juga datang ke PDI Perjuangan, ya kami ya terbuka saja. Kami mana sih menutup diri, tidak ada. Ya tapi kami pada waktu sekarang ini karena kami melihat dari kejauhan, saya bilang pada anak buah saya, berpolitik itu sebenarnya asik seperti berdansa. Tapi kalau kita berdansa, kita juga mesti melihat dansa yang paling enak itu bagaimana. Jadi saya mengamati dulu suasana politiknya, bagaimana. Ternyata banyak partai itu sudah membuat berkumpul begitu, seperti kalau PAN itu kan dengan KIB begitu. Jadi ya buat saya ya monggo saja, karena bukan karena itu kan tidak bisa dipaksa-paksa begitu. Umpamanya saya bilang sama PAN, ayo dong ke sini, biar sampai capek. Kalau PAN-nya tidak mau ya tidak akan datang. Jadi ya sudah, saya bilang pada mereka, ya duduk aja lah, kita lihatlah perkembangan politik di Indonesia ini. Meski belum menyatakan dukungan untuk Ganjar Pranowo, Partai Amanat Nasional disebut-sebut telah menyodorkan nama bakal cawapres untuk Ganjar. Hanya saja, menurut Zulkifli Hasan, isu tersebut tidak dibahas secara khusus dengan Megawati. Nah, yang ketiga bagaimana dengan Pak Erik? Ya, kami tidak membahas secara khusus, tetapi walaupun nggak dibahas, masing-masing sudah memahami. Dan tadi Mbak Mega juga menjelaskan, tentu itu kewenangan daripada nanti PDI Perjuangan. Soal siapa cawapres untuk Ganjar, Megawati mempersilahkan Partai Amanat Nasional untuk menyodorkan nama wakil untuk Ganjar Pranowo. Namun, menurut Megawati, saat ini banyak calon bakal cawapres yang mengajukan diri. Yang urusan cawapres, ya saya sudah juga bilang pada Pak Zul, karena kita ini kan berteman, datang dengan suasana sejuk. Kalau ada yang ingin diusulkan, monggo saja. Persoalannya, saya mikir terus. Karena menurut saya kok banyak amat yang mau jadi cawapres. Jadi kan saya mesti pilih dulu satu-satu Jadi yang terbaik bukan bagi partai-partai, tapi untuk kemaslahatan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Kenapa demikian? Karena sepanjang yang saya pilih ketika Pak Jokowi, saya tadi bilang pada Pak Zul, dengan Pak JK, alhamdulillah berjalan dengan baik. Pemilu lagi, saya pilih lagi Pak Jokowi meneruskan. Lalu disandingi dengan Pak Ma'ruf. Insya Allah ini kan sudah hampir berakhir, semuanya berjalan dengan baik. Jadi kalau saya milih orang itu bukan kepentingan untuk sebetulnya PDI Perjuangan saja, tapi kemaslahatan bagi kepemerintahan
Republik Indonesia ini terus berjalan. Jadi kalau saya pilih Pak Ganjar itu bukan, meskipun memang saya juga bilang, awas kalau kamu nggak ngomong ya, kamu kader partai, petugas partai seperti saya juga. Nah, untung beliaunya nurut. Zulkifli Hasan menyatakan bahasan lebih lanjut soal Pilpres akan diperdalam pada pertemuan lanjutan di markas Partai Amanat Nasional. Tim TV One mengabarkan. Ketua Umum PDIP Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menyatakan politik itu asik seperti berdansa. Ya, lalu apa sebenarnya maksud dari Megawati Soekarnoputri dan mengapa Megawati mempersilahkan Zulkifli Hasan menyodorkan nama cawapres padahal PAN belum mengumumkan dukungan untuk Ganjar Pranowo? Kita tanyakan langsung kepada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Mas Hasto, selamat sore. Selamat sore, apa kabar? Baik, sehat Mas Hasto. Mas Hasto, soal Pilpres, apa sebenarnya hasil pertemuan Ibu Mega dengan Pak Zulkifli Hasan kemarin? Ya, sangat konstruktif dialog yang dibangun, apalagi kesejarahan antara PDI Perjuangan, Partai Amanat Nasional, juga kedekatan antara Ibu Megawati Soekarnoputri dan Pak Zulkifli Hasan di dalam mengusung agenda masa depan, termasuk pentingnya haluan negara sebagai visi Indonesia 25 tahun, 50 tahun, bahkan 100 tahun yang akan datang, itu disepakati bersama-sama dan kedua pemimpin banyak membahas di dalam berbagai pertemuan terhadap pentingnya penyempurnaan sistem politik Indonesia ke depan. Dan juga Pak Jul sendiri juga menyatakan kedekatan secara personal, sehingga dari emotional bonding tersebut kemudian digagas bagaimana kerjasama antar partai politik yaitu PD Perjuangan dan PAN dalam kerangka Pilpres 2024. Bahkan pembahasan dengan PAN itu sudah lebih jauh lagi karena berbicara tentang pemilu legislatif. Bagaimana kerjasama pemilu legislatif itu juga sangat penting, termasuk di dalam pemilu kada serentak, karena secara empiris terbukti ketika PD Perjuangan bersama dengan PAN, juga dengan PKB, dengan P3, itu basis pemilihnya itu semakin luas dan banyak memenangkan pilkada. Modalitas politik itulah yang kemudian dipakai untuk membangun kerjasama politik ke depan. Bahwa Partai Amanat Nasional juga menegaskan diperlukan mekanisme internal Partai Amanat Nasional melalui rapat DPP PAN dan kemudian juga rapat di tingkat nasional untuk memutuskan siapa calon presiden, dan kemudian sudah ada kesepahaman. Jadi Pak Zulkifli kan juga menegaskan meskipun yang tidak terungkap itu kan bisa dipahami suasana kebatinan yang sama di antara kedua partai politik. Tapi kalau yang tidak terungkap ini apakah menemukan jalan buntu karena PAN sepakat kemarin setelah pertemuan ingin rapat internal terlebih dahulu, padahal secara gamblang di media langsung menyodorkan nama. Ada satu nama yang disebutkan di hadapan Ibu Megawati Soekarnoputri. Politik tidak pernah menemukan jalan buntu karena politik didasarkan kepada dialog dan ada kepentingan bangsa dan negara yang membingkai seluruh kerjasama partai politik sehingga selalu ada titik temu. Apa yang dilakukan oleh PAN sebenarnya sama yang dilakukan oleh P3. Hanya kalau Partai Persatuan Pembangunan mereka sudah mengadakan rapat DPP, mereka kemudian mengadakan rapat musyawarah nasional dan kemudian keputusannya sudah sesuai dengan mekanisme organisasi partai. PD Perjuangan justru mendorong bahwa kerjasama partai politik itu dalam konteks sesuai dengan kelembagaan di setiap partai. Sehingga ada keputusan yang memang memiliki legalitas yang sangat kuat, apalagi ini terkait dengan calon presiden. Tetapi terkait dengan Pak Ganjar misalnya, bukti-bukti juga menunjukkan bagaimana Pak Ganjar Pranowo justru banyak dideklarasikan sebelum Ibu Ketua Umum menetapkan Pak Ganjar Pranowo, banyak kader-kader PAN di beberapa wilayah yang justru telah bersifat progresif di dalam mengusung Pak Ganjar Pranowo. Sehingga hal-hal
seperti itu juga merupakan realitas politik yang mendorong pentingnya kerjasama ke depan. Iya, Mas Hasto, apakah ini artinya juga secara tidak langsung bahwa PAN akan segera bergabung? Ya tentu saja kalau kita lihat basis kerjasama kita kan ada tiga perspektif. Perspektif yang pertama, bagaimana sesama pendukung pemerintahan Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, di mana Pak Jul merupakan bagian dari Menteri Kabinet Indonesia Maju. Kemudian yang kedua, kerjasama dalam rangka Pilpres dan Pileg. Yang ketiga, kerjasama ke depan di dalam agenda pemilu kada serentak. Nah, tiga hal inilah yang kemudian kita bahas secara bersama-sama. Hanya saja PD Perjuangan sebagai partai politik sangat memahami bahwa PAN harus menjalankan mekanisme internal terlebih dahulu untuk mengambil keputusan sesuai dengan mekanisme organisasi terhadap calon presiden. Meskipun demikian, opsi-opsi untuk memberikan dukungan kepada Pak Ganjar Pranowo, juga Ibu Ketua Umum menyatakan silakan kalau Partai Amanat Nasional juga mengusulkan calon wakil presiden yang akan diusung oleh PAN, itu kan juga sudah menunjukkan bahwa ada pemahaman yang menunjukkan kemajuan dari kerjasama kedua partai tersebut. Baik, Mas Hasto, nama yang disebutkan oleh Pak Zulkifli Hasan kemarin langsung saja kami sebutkan Erick Thohir disodorkan kepada PDIP. Padahal kita juga masih menunggu sikap PAN ini, apakah memang mendukung Ganjar atau tidak. Tapi ada kata-kata yang mungkin membuat kami bertanya juga, sama-sama paham akan usulan yang disebutkan PAN ini. Arahnya kemana ini sebenarnya, Mas Hasto? Nama Pak Erick Thohir kan muncul dari pertanyaan wartawan. Tetapi di luar itu kan juga ada pertemuan tertutup yang memang mohon maaf karena berkaitan dengan aspek strategis, berkaitan dengan nama orang, tidak bisa kami sampaikan ke publik. Tetapi dari apa yang tersirat di dalam pertemuan antara PD Perjuangan dan PAN, itu kan juga menunjukkan suasana yang sejuk, suasana yang membangun harapan bagi masa depan dan juga kesadaran bahwa kerjasama kedua partai itu tidak hanya punya komitmen bagi bangsa dan negara, tetapi juga memberikan suatu manfaat elektoral bagi kedua partai. Ya, kalau makna dari apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati sendiri, politik itu asik seperti berdansa. Artinya ini PDIP benar-benar membuka peluang untuk siapa saja akan bergabung bersama walaupun nanti ada deal-dealan tertentu bahwa nama cawapres dari partai-partai tertentu begitu, Mas Hasto? Kan berarti membuka seluruh partai politik tanpa melalui suatu proses pertimbangan-pertimbangan ideologis dan historis. Dengan PAN, basis masanya kan banyak berasal dari Muhammadiyah dan itu berdiri 1912, berjuang bagi kemerdekaan bangsa. Dengan P3, dengan PKB yang juga kita sedang melakukan pendekatan secara intens, itu juga terkait dengan Nahdlatul Ulama. Sehingga aspek-aspek ideologis dan historis inilah yang menjadi landasan. Di luar itu juga bonding antara partai-partai yang bekerja sama. Tidak mungkin PD Perjuangan bekerja sama dengan partai yang ideologi dan platformnya nyata-nyata berbeda. PD Perjuangan sangat kokoh pada jalan Pancasila. Di luar itu, bonding yang lain adalah sesama partai politik yang menopang keberhasilan dan legasi dari Bapak Presiden Jokowi. Dengan Partai Amanat Nasional, dengan PKB, dengan P3, bahkan dengan Golkar dan Gerindra sekalipun, PD Perjuangan terbuka ruang kerjasama tersebut. Mas Hasto, kami dengar juga sudah ada 10 nama bakal cawapres untuk Ganjar Pranowo ini. Dari sekian banyak nama ini, apa sebenarnya yang menjadi indikator cawapresnya paling cocok sama Ganjar? Kalau dari sisi kriteria sebenarnya sangat jelas ya. Bagaimana antara capres dan cawapres ini kami ibaratkan ya seperti ditunggal antara Bung Karno dan Bung Hatta. Juga sama dengan Pak Jokowi, dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin saling melengkapi. Tetapi yang sangat penting dari pengalaman 2014-2019, mengingat capres dan cawapres ini diusung oleh gabungan partai politik
meskipun PD Perjuangan bisa mengusung sendiri, maka cawapresnya punya fungsi juga sebagai integrator, sebagai konsolidator dari partai-partai yang mengusungnya. Inilah yang bisa disimpulkan ketika Pak Jokowi didampingi dengan Pak JK dan kemudian pada periode yang kedua beliau didampingi oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dan di sini tentu saja faktor dari Bapak Presiden Jokowi yang merupakan kader dari PDI Perjuangan dan kami berdialog terus-menerus. Bahkan di dalam mengumumkan Pak Ganjar sebagai capres pun Ibu Megawati menegaskan telah berdialog dengan tokoh-tokoh nasional seperti Presiden Jokowi telah melakukan kontemplasi, maka untuk cawapresnya pun itu merupakan sosok yang muncul dari proses yang sama. Yang pertama hasil dari dialog termasuk dengan Presiden Jokowi, dengan para ketua umum yang mengusung Pak Ganjar, kemudian sebagai hasil kontemplasi dan juga siapa yang paling bisa bekerja sama dengan Bapak Ganjar Pranowo. Ya, Mas Hasto, kalau kita berbicara mengenai siapa yang paling bisa bekerja sama dengan Ganjar Pranowo, artinya chemistry apa yang paling dicari dari PDI Perjuangan dengan parpol koalisi? Ya kita lihat kalau dari Presiden Jokowi karena konsepsi dari PDI Perjuangan kesinambungan kepemimpinan sejak Bung Karno Presiden pertama, Ibu Mega Presiden kelima, Pak Presiden Jokowi Presiden ketujuh dan ke depan diharapkan dengan dukungan rakyat Pak Ganjar Pranowo menjadi Presiden yang ke-8 sehingga kesinambungan pemerintahan ini. Pak Jokowi menegaskan bagaimana komitmen membangun IKN sebagai perubahan paradigma, juga merubah posisi geopolitik Indonesia untuk lebih aktif di dunia internasional, bagaimana legasi kita di dalam menyelenggarakan G20, di luar itu aspek-aspek hilirisasi, bagaimana kita menyongsong percepatan agar ketika bonus demografi itu hadir, kita bisa melakukan loncatan di dalam kemajuan sebagai bangsa besar, bangsa yang berdikari, bangsa yang berdaulat dan disegani kepemimpinannya di dunia internasional. Sehingga apa yang menjadi amanat dari Presiden Jokowi ini kami linkage-kan dengan apa yang menjadi amanat dari Ibu Megawati Soekarno Putri terkait dengan komitmen partai di dalam mendorong pola pembangunan semesta berencana ke depan. Bagaimana pilar pembangunan SDM itu harus dikedepankan, penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, riset dan inovasi, dan membangun karakter manusia Indonesia sebagai bangsa pelopor. Sehingga dengan melihat berbagai arahan dari Ibu Megawati dan Presiden Jokowi tersebut dapat dicari sosok-sosok yang akan melengkapi, mendampingi dari Pak Ganjar Pranowo. Sehingga konsepsi kesinambungan kepemimpinan ini betul-betul bisa dilakukan. Dan itu adalah Pak Ganjar Pranowo yang paling tepat melanjutkan kepemimpinan Pak Presiden Jokowi. Kapan Mas Hasto akan diumumkan? Apakah bertepatan di bulan Bung Karno ini, di bulan Juni? Ya banyak momentum strategis. 24 Juni merupakan puncak peringatan bulan Bung Karno, akan ditampilkan Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan dan seluruh jajaran partai hadir sebagai satu rampak barisan siap memenangkan pemilu bersama rakyat, bersama dengan relawan, dan kemudian setelah itu ada bulan Agustus. Kalau kita lihat tahapan dari KPU, itu kan baru pada bulan Oktober. Sehingga dinamika politik yang terpenting saat ini adalah menjalin kerjasama antar partai politik. Pak Jul sendiri di dalam pertemuan juga akan berkomunikasi dengan Golkar, Pak Mardiono Ketua Umum P3 juga akan berkomunikasi dengan Golkar, kami juga menjalin komunikasi yang intens dengan PKB. Sementara partai juga disibukkan oleh agenda pencalonan anggota legislatif di seluruh tingkatan. Sehingga kami perkirakan pada bulan Agustus setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia itu akan terjadi pengerucutan dan nanti Ibu Megawati Soekarno Putri lah yang akan menentukan momentum yang tepat setelah berdialog dengan Bapak Presiden Jokowi dan para ketua umum partai politik. Baik, terima kasih Mas Hasto Kristianto selaku Sekjen PDI Perjuangan sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore. Terima kasih.